Kalau menurut antum, pacaran secara Islami itu ada nggak sih, Ustaz? Ya. Pacaran Islami itu ada. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz Rifki? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Istri udah kesini sama anak-anak ya? Alhamdulillah sudah sehat. Alhamdulillah. Anak sehat? Alhamdulillah sehat. Istri? Istri juga sehat. Alhamdulillah. Barakallah. Ustaz, Ana lihat, Ustaz, di zaman sekarang yang dimana perkembangan zaman itu sangat pesat, Ustaz. Jadi Ana menemukan satu fenomena, Ustaz. Kalau di zaman dulu mungkin ya, saat ketika kita SMA atau bapak-bapak kita dulu SMA, itu pacaran itu biasa untuk anak-anak SMA negeri terutama, saat SMA negeri. Nah, yang Anda temukan adalah fenomena ternyata di tempat-tempat menuntut ilmu, santri misalkan, dan juga tempat-tempat kajian yang dimana akhwat dan ikhwan itu ditempatkan di satu masjid misalkan, Sat. Nah, terdapat fenomena yang hampir mendekati seperti ini, Sat. Kira-kira, Sat, kalau menurut antum, pacaran secara Islami itu ada nggak sih, Sat? Ya. Pacaran Islami itu ada, tapi dilakukan setelah menikah. Adapun memang belakangan ini setelah kita mengenal kajian ya, setelah kita ikut halakoh-halakoh, terkadang kita terjebak dengan bungkus atau hal yang dibalut oleh syaitan, mengubah hal yang tadinya haram menjadi nama-nama yang seolah-olah itu tidak haram. Ya, seperti tadi yang antum sampaikan bahwa pacaran sebenarnya tidak ada dalam Islam. Pacaran itu kan isinya baik itu zina mata, zina kulit, bahkan zina hati. Itu semuanya adalah terlarang dalam Islam. Namun ketika syaitan itu membungkus dengan hal-hal yang Islam, taruhlah saja misalkan contoh yang lain, dulu kita mengenal zina itu adalah haram, pekerjaan zina itu adalah haram. Tapi sekarang itu dibungkus misalkan para wanita-wanita yang menjajakan dirinya itu menjadi PSK, pekerja seks komersial. Di situ ada kata pekerjaannya, sehingga apa? Mengubah seolah-olah yang haram itu menjadi minimal dia samar-samar keharamannya. Begitu pula tadi kalau berbicara masalah pacaran, pacaran dalam Islam itu tidak ada. Namun ketika dibungkus dengan ada label-label Islam, label-label syar'i, seolah-olah itu untuk mengaburkan hukum yang tadinya haram menjadi halal. Kalau menurut saya tidak ada yang namanya pacaran Islami kecuali setelah menikah. Nah, Ustaz, kebetulan antum tadi membahas tentang menikah, Ustaz. Kira-kira umur yang pas untuk menikah itu di umur berapa, Ustaz, kira-kira? Nah, ini menarik ya. Kalau kita bertanya umur kapan bagusnya menikah, itu sebenarnya relatif ya. Akan tapi ketika makin banyaknya sebab, makin banyaknya hal yang membuat kita untuk menyegerakan pernikahan itu didukung dengan banyaknya fitnah, apalagi zaman sekarang tadi kita sampaikan ya, zaman yang serba gampang, banyak fitnah di mana-mana, sehingga kalau kita melihat dari kondisi itu disegerakan menikah itu lebih baik. Ya, selain karena emang itu adalah perintah dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda, siapa saja yang memiliki kemampuan baik lahir ataupun batin, maka segera dia menikah. Ya, sehingga di sini perintahnya adalah bagi orang-orang yang memiliki kemampuan, terutama para pemuda. Sehingga tidak ada alasan untuk kita menunda-nunda pernikahan. Dan di antara hal yang menyebar di tengah-tengah masyarakat kita adalah takut menikah dengan alasan terganggunya
pelajaran, terganggunya belajar, terganggu pekerjaan. Sebenarnya hal semacam itu adalah tidak benar. Karena menikah itu adalah ibadah, menuntut ilmu adalah ibadah, bekerja adalah ibadah. Sehingga semuanya itu tidak mengganggu antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Jadi menurut Ana, kalau ditanya umur berapa sepantasnya orang menikah, relatif tergantung kondisi orangnya. Karena kita tahu dalam sejarah dahulu Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha menikah pada umur 6 tahun, ya, lalu berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 9 tahun. Dan tergantung kondisi seorang itu, dan berbeda orang, berbeda kondisi, dan berbeda pula kapan sepantasnya dia menikah. Namun dalam realitanya kalau boleh mengatakan bahwa untuk laki-laki seyogyanya menikah paling telat umur 25 tahun. Untuk yang perempuan lebih segera menikah itu lebih baik. Allah Ta'ala alam. Satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Ini bonus satu, gimana? Tadi antum menyinggung tentang kondisi dan juga tentang bahwa menikah itu harus menuntut ilmu, kepikiran tentang menuntut ilmu tadi, Ustaz. Terus kepikiran tentang pekerjaan. Nah, sebenarnya ada yang lebih tentang ekonomi, Ustaz. Yaitu mereka takut tidak bisa menafkahi atau tidak bisa memberikan makan kepada istrinya kelak. Jadi mereka menunda-nunda nikah nanti. Bagaimana menurut Ustaz, pendapat Ustaz? Nah, sekarang kalau anak tanya sama antum, sebelum nikah istri antum, sebelum nikah sama antum, bisa makan nggak? Bisa, Ustaz. Bisa. Siapa yang ngasih makan? Orang tuanya. Rizkinya dari siapa? Dari Allah pasti. Dari Allah. Nah, ini yang terkadang kurang difikirkan oleh para pemuda, Ustaz. Jadi menganggap bahwa yang ngasih makan itu adalah suaminya. Padahal suami itu adalah sebab aja. Sebelum nikah sama kita dia bisa makan. Sebelum nikah sama kita dia bisa belanja, dia bisa beli baju segala macam. Nah, ketika kita nikahi dia, otomatis nanti rizkinya akan datang membawa rizkinya sendiri. Datang dari rumah orang tuanya ke rumah kita membawa rizki. Nanti dia punya anak, anaknya membawa rizki lagi masing-masing. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan ada 3 jenis orang yang pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah orang yang ingin menikah untuk menjaga kesuciannya, yang ingin dia menikah. Ingatlah janji Allah Subhanahu Wa Taala, pasti akan dibantu. Dan tidak ada ceritanya orang menikah itu lalu menjadi fakir. Bahkan tidak ada ceritanya di zaman sekarang itu orang muda kemudian dia kaya. Bahkan salah satu pintu kekayaan itu adalah melalui menikah. Sehingga yakinlah kalau kita menikah dengan niat yang benar, selain menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dengan niat untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan membantu kita semuanya dalam perkara tersebut. Begitu Ustaz. Allah Ta'ala alam. Syukran Ustaz atas jawabannya.